Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul Diferensial Fungsi Sederhana dan Aplikasi dalam Ekonomi. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu 1. Febri Putri Handayani, 2. Karissa Atta Fadilah, 3. Arfik Ardiastuti, 4. Afifah Nuraini, 5. Berliana Tiara Firdarisika, 6. Saya sendiri Medina Lutfi. Untuk definisi dari diferensial adalah tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Misalkan fungsi f(x) sama dengan y, maka tingkat perubahan dari setiap variabel y sebagai tanggapan terhadap suatu perubahan dalam variabel x. Delta y per delta x sama dengan f dalam kurung x0 ditambah delta x dikurangi f x0 dibagi delta x. Diferensial atau turunan fungsi dapat dinotasikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan y aksen sama dengan df dalam kurung x per dx sama dengan dy per dx. Kaidah diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konstanta. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Yang keempat, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Yang kelima, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Yang keenam, diferensiasi perkalian fungsi. Yang ketujuh, diferensiasi pembagian fungsi. Yang kedelapan, diferensiasi fungsi komposit. Yang kesembilan, diferensiasi fungsi berpangkat. Yang kesepuluh, diferensiasi fungsi logaritmik. Yang kesebelas, diferensiasi fungsi komposit logaritmik. Yang kedua belas, diferensiasi fungsi komposit logaritmik bergitmik. Yang ke-13, diferensiasi fungsi logaritmik napir. Yang ke-14, diferensiasi fungsi komposit logaritmik napir. Yang ke-15, diferensiasi fungsi komposit logaritmik napir berpangkat. Yang ke-16, diferensiasi fungsi komposit eksponensial. Yang ke-17, diferensiasi fungsi kompleks. Yang ke-18, diferensiasi fungsi balikan. Dan yang ke-19, diferensiasi fungsi implikasi. Di sini kita akan membahas diferensiasi konstanta. Jika f(x) sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka f aksen sama dengan 0. Contoh, y sama dengan 7, maka y aksennya sama dengan dy per dx sama dengan 0. Jadi, y aksen sama dengan 0. Aplikasi derivatif dalam bisnis dan ekonomi. Yang pertama, yaitu elastisitas. Elastisitas dibagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan, penawaran, dan produksi. Elastisitas permintaan yaitu perubahan permintaan barang akibat perubahan harga dengan rumus ED sama dengan QD aksen dikali P per QD. Keterangannya yaitu ED sama dengan elastisitas permintaan, QD aksen yaitu turunan fungsi permintaan, P yaitu tingkat harga, dan QD yaitu fungsi permintaan. Yang kedua, elastisitas penawaran, yaitu perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Dengan rumus, elastisitas penawaran atau ES sama dengan QS aksen dikali P per QS. ES yaitu elastisitas penawaran, QS aksen yaitu turunan fungsi penawaran, P yaitu tingkat harga, dan QS yaitu fungsi penawaran. Yang ketiga, elastisitas produksi, yaitu perubahan jumlah keluaran yang dihasilkan akibat perubahan jumlah masukan. Dengan rumusan EP sama dengan P aksen dikali X per P. Keterangannya yaitu EP yaitu elastisitas produksi, P aksen yaitu turunan fungsi produksi,
yaitu fungsi produksi, dan X yaitu tingkat harga. Yang kedua, analisis marginal. Ada biaya marginal, penerimaan marginal, dan utilitas marginal. Biaya marginal yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Dengan rumus MC sama dengan D kali C per D kali Q. Dengan keterangan MC yaitu biaya marginal, D, C yaitu perubahan biaya total, dan DQ yaitu perubahan jumlah produk. Yang kedua, penerimaan marginal, yaitu tambahan penerimaan akibat tambahan satu unit barang yang dijual. Dengan rumusan MR sama dengan D kali R per D kali Q. Dengan keterangan MR yaitu penerimaan marginal, DR yaitu perubahan penerimaan total, dan DQ yaitu perubahan jumlah produk. Yang ketiga, utilitas marginal, yaitu utilitas tambahan yang diperoleh konsumen akibat bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsinya. Dengan rumusan MU sama dengan D kali U per D kali Q. Dengan keterangan MU yaitu utilitas marginal, DO yaitu perubahan utilitas total, dan DQ yaitu perubahan jumlah produk. Selanjutnya, produk marginal. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Rumus dari produk marginal adalah MC sama dengan D dikali kurung buka P kurung tutup dibagi D kurung buka X kurung tutup. Keterangan, MP adalah produk marginal, D dikali P adalah perubahan produk total, sedangkan D dikali X adalah jumlah masukan. 3. Analisis profit maksimum adalah tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Karena baik penerimaan total maupun biaya sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual. Maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan. Fungsi dari keuntungan adalah P sama dengan R dikurangi C sama dengan F dikali Q. Keterangan, P adalah fungsi keuntungan, R adalah penerimaan total, sedangkan C adalah biaya total. Untuk contoh soalnya, yaitu persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x plus 6 yang berabsis 1 ialah cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Kita tulis dulu soalnya, yaitu Y sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x plus 6 untuk x sama dengan 1. Dari soal tersebut, kita bisa mendapatkan Y absisnya yaitu 6x pangkat 2 min 10x min 1. Untuk selanjutnya, kita masukkan X sama dengan 1. Jadi, Y untuk X sama dengan 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 min 5 kali 1 pangkat 2 min 1 plus 6 sama dengan 2 min 5 min 1 plus 6. Y sama dengan 2. Untuk Y absis atau M, kita dapat mencarinya dengan 6x pangkat 2 min 10x min 1. Kita masukkan x menjadi 1 sama dengan 6 kali 1 pangkat 2 min 10 kali 1 min 1 sama dengan min 5. Jadi untuk Y absis atau M kita peroleh min 5. Untuk persamaan garis singgung, kita gunakan rumus Y min P sama dengan M dalam kurung X min 1. Kemudian kita masukkan angka-angka yang telah kita dapatkan tadi. Y min 2 sama dengan min 5 dalam kurung X min 1 sama dengan Y min 2 sama dengan min 5x plus 1. 5x plus Y plus 3 sama dengan 0. Jadi,
Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x plus 6 yang berabsis 1 ialah 5x plus Y plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya adalah cara menghitung biaya marginal, yaitu dengan contoh soal. Biaya marginal terdapat sebuah perusahaan PT Murni mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit per meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Dari contoh soal biaya marginal di atas, berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Dan cara menjawabnya yaitu diketahui delta TC sama dengan 600 juta dikurangi 400 juta dan menjadi hasil 200 juta. Kemudian delta Q 2000 unit dikurangi 1000 unit dan mempunyai hasil 1000 unit. Penyelesaiannya MC sama dengan delta TC per delta Q. MC sama dengan 200 juta per 1000 unit. MC menjadi 200.000 per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000, yang artinya adalah total biaya meningkat sebanyak Rp200.000 dengan produksi satu meja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.